Malam itu, 4 sahabat, Raka, Dina, Jeffrey, dan Sinta, berangkat menuju sebuah air terjun tersembunyi di daerah pegunungan Jawa Barat. Tujuan mereka sederhana, camping 2 malam dan menikmati alam. Namun, semua berubah ketika GPS di ponsel Raka tiba-tiba kehilangan sinyal. Jalan setapak yang mereka lalui tampak makin sempit, ditelan pepohonan raksasa dan kabut putih yang turun begitu cepat. Kayaknya ini bukan jalur ke air terjun deh, kata Dina, ragu. Raka menatap peta di tangannya. Tapi cuma ini satu-satunya jalan. Kalau balik lagi, bisa kemalaman. Mereka pun terus melangkah. Sekitar 1 jam kemudian, mereka menemukan sebuah papan kayu tua dengan tulisan pudar. Dilarang masuk, hutan larangan. Tapi karena hari sudah sore dan mereka belum menemukan tempat untuk mendirikan tenda, Raka memutuskan melanjutkan perjalanan. Kabut semakin tebal, suara jangkrik mendadak hilang, dan udara terasa dingin. Tapi anehnya seperti mengandung bau tanah basah dan besi karat. Saat malam turun, mereka akhirnya membuat api unggun kecil. Jeffrey sedang memotong kayu ketika tiba-tiba terdengar suara tawa dari balik pepohonan. Tawa kecil, seperti anak-anak. Lalu suara langkah kaki berlari di sekitar tenda. "Jangan bercanda, J," teriak Sinta panik. "Aku di sini." "Sin, itu bukan aku," balas Jeffrey ketakutan. Dina menyalakan senter dan menyorot ke arah suara. Tak ada siapapun. Namun ketika sinar itu bergerak ke sisi lain, mereka semua melihat bayangan seseorang berdiri di balik kabut. Tubuhnya kurus tinggi, kepalanya miring, dan matanya seperti kosong, menatap mereka tanpa berkedip. Raka spontan melemparkan batu ke arah sosok itu. Begitu batu mengenai tanah, bayangan itu menghilang. Mereka memutuskan untuk pergi keesokan paginya. Tapi ketika matahari muncul, sesuatu terasa salah. Jalan setapak yang mereka lalui semalam, kini berubah arah. Tidak ada jejak kaki mereka. Tidak ada papan peringatan. Hutan itu seolah menelan kembali jalannya sendiri. "Kayak kita muter di tempat yang sama," bisik Dina. Sinta tiba-tiba berteriak. "Tadi aku lihat tenda kita di depan." "Yang sama persis." Api unggunnya masih nyala. Mereka semua berlari ke arah tenda itu, dan menemukan pemandangan mengerikan. Di dalam tenda itu, tergeletak 4 tubuh mereka sendiri. Setelah itu, tak ada kabar lagi dari Raka, Dina, Jeffrey, dan Sinta. Tim pencari hanya menemukan kamera rusak di pinggir hutan larangan itu. Ketika rekaman terakhir diputar, hanya ada satu suara pelan, berulang-ulang. "Kalau tersesat di sini, jangan sebut namamu." Hutan itu masih ada, dan penduduk sekitar sering mendengar suara langkah kaki di tengah malam. Di antara kabut yang belum pernah sirna, mungkin mereka masih berusaha mencari jalan pulang. 3 hari setelah keempat pendaki hilang, tim SAR resmi menghentikan pencarian. Tak ada jejak, tak ada tubuh, tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun satu hal masih mengusik pikiran mereka. Kamera kecil yang ditemukan di bawah pohon beringin tua, sekitar 5 km dari jalur utama. Kamera itu rusak parah, tapi kartu memorinya masih utuh. Dan malam itu, Reno, salah satu anggota tim pencari, memutuskan menonton rekamannya sendirian.
Layar menampilkan wajah Raka yang tertawa kecil sambil berkata, "Hari pertama di hutan. Guys. Besok kita sampai air terjun." Gambar bergoyang, lalu berpindah ke malam hari. Mereka tertawa di sekitar api unggun. Terdengar seperti 4 teman biasa. Tapi di menit keempat, ada suara lain. Suara seseorang yang tertawa pelan di kejauhan. Tidak dari arah kamera, tapi dari balik pohon. Reno memperbesar volume, dan di belakang Sinta, yang sedang membalik ikan bakar, terlihat sekilas bayangan hitam melintas cepat. Rekaman selanjutnya lebih kacau. Kamera terjatuh berkali-kali. Senter berputar, menyorot kabut putih tebal. Terdengar jeritan Dina, "Raka, jangan sebut namanya. Jangan sebut." Suara itu berhenti. Kemudian muncul bisikan, pelan tapi jelas. "Siapa namamu?" Reno menelan ludah. Di balik layar laptop, napasnya mulai sesak. Ia menekan pause, tapi file video itu tak bisa dihentikan. Layar menampilkan kabut yang berubah bentuk, seperti sosok wajah manusia, lalu hilang lagi. Anehnya, di folder memori itu ada satu file tambahan. Tidak bernama, tidak punya waktu perekaman. File itu bernama, hanya tanda kosong. Reno membukanya. Kamera menyorot ke arah pepohonan. Tapi kini si perekam bukan lagi Raka. Bukan Dina. Bukan siapapun dari mereka. Tangan yang memegang kamera kurus, panjang, dan berwarna pucat keabu-abuan. Dan dari balik kabut, terdengar suara familiar. "Kamu sudah menonton, kan, Reno?" Laptop Reno mendadak mati. Layar gelap total, dan dari balik jendela rumahnya, terlihat jejak kaki basah menuju ke arah pintu depan. Pagi berikutnya, teman Reno menemukan rumahnya dalam keadaan kosong. Laptopnya masih menyala dengan layar hitam, menampilkan pesan teks di tengahnya. "Kalau tersesat di sini, jangan sebut namamu." Beberapa orang percaya, siapapun yang menonton rekaman itu sampai habis, akan mendengar bisikan di belakangnya. Tapi tak semua bisikan berasal dari dunia manusia. 2 minggu setelah Reno dinyatakan hilang, Desa Sukamukti, yang terletak tepat di pinggir hutan larangan itu, mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap malam, sekitar pukul 12, terdengar suara langkah kaki dari arah hutan, pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan memutari desa. Beberapa warga yang mencoba mengintip dari jendela, mengaku melihat kabut tebal yang bergerak sendiri, meski tak ada angin. Salah satu warga, Pak Wiryo, seorang penjaga malam tua, menjadi saksi pertama yang berani mendekat. Malam itu, Pak Wiryo berjalan membawa lampu Petromax di tangan. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Tap, tap, tap. Tapi anehnya, langkah itu mengikuti irama jalannya sendiri. Berhenti ketika ia berhenti. Berjalan ketika ia berjalan. "Siapa itu?" teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya kabut yang makin menebal di antara batang-batang pohon jati. Lalu dari dalam kabut, muncul suara pelan, seperti rekaman rusak. "Kau tahu namaku?" Lampu Petromax tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, Pak Wiryo melihat sosok tinggi berwarna abu pucat, kepalanya miring, matanya kosong, dan di lehernya tergantung kamera kecil yang sudah pecah. Setelah malam itu, Pak Wiryo tidak pernah terlihat lagi. Keesokan paginya, warga menemukan jejak kaki basah menuju pos jaga. Di dinding pos, seseorang menulis dengan arang hitam, "Jangan sebut nama yang hilang."
Beberapa warga desa mulai meninggalkan rumah mereka. Yang bertahan mengaku sering mendengar suara memanggil dari dalam hutan, menyebut nama mereka satu persatu, seperti seseorang yang sangat mengenal mereka. Dina, Raka, Reno, dan pada malam keempat, terdengar suara baru, menyebut nama setiap orang di desa. Seorang jurnalis muda bernama Nadia datang untuk menyelidiki. Ia mendengar cerita Reno, keempat pendaki, dan hutan yang disebut-sebut memanggil nama korban. Malam itu, Nadia bermalam di rumah tua di tepi desa, satu-satunya rumah yang menghadap langsung ke arah hutan larangan. Pukul 2:13. Dari jendela kamarnya, ia melihat lampu kecil berkelip di antara pepohonan, seperti pantulan dari kamera. Lalu terdengar ketukan di pintu. Tuk, tuk, tuk. Nadia menahan napas. Ketukan itu semakin keras. Ia perlahan mendekat, menempelkan telinganya ke pintu. Lalu sebuah suara berbisik dari luar. Kau sudah menonton rekamannya juga, kan, Nadia? Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah Nadia kosong. Di meja, hanya tersisa sebuah catatan dengan tulisan gemetar. Mereka tidak pernah hilang. Mereka masih di sini, di antara pepohonan, dalam kabut yang tak pernah tidur. Dan dari arah hutan, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Lebih banyak, lebih ramai, seolah hutan itu kini penuh dengan mereka yang tersesat. Kadang, bukan kita yang mencari jalan keluar, tapi sesuatu di dalam hutan yang mencari jalan untuk keluar ke dunia kita. Dan ketika kabut turun malam ini, dengarkan baik-baik langkah di luar rumahmu. Siapa tahu, hutan itu sudah menemukan namamu. Sudah seminggu sejak kabar terakhir dari desa Sukamukti. Sinyal ponsel mati total, dan tidak ada pesan yang keluar dari sana. Tim relawan yang dikirim ke lokasi tidak pernah kembali. Dan yang lebih aneh lagi, desa itu kini tak lagi tercatat di peta. Ketika petugas menelusuri koordinatnya, yang mereka temukan hanyalah hutan lebat tanpa tanda-tanda pemukiman. Seolah-olah desa itu tak pernah ada. Namun ada satu orang yang masih berusaha mencari kebenaran. Arman, kakak kandung dari jurnalis yang hilang, Nadia. Arman berhasil menemukan buku catatan milik adiknya di ruang redaksi. Tulisan terakhir di halaman itu berhenti di tengah kalimat. Jika aku tidak kembali, jangan cari aku di dunia ini. Di bawahnya ada koordinat lokasi di pinggir hutan larangan, dan sebuah kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Mereka yang tersesat menjadi bagian dari hutan. Arman menatap catatan itu lama, lalu ia memutuskan untuk pergi sendiri ke sana. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu hampir 2 hari. Namun begitu Arman tiba di titik koordinat, ia hanya melihat pohon-pohon besar dan kabut tebal. Tak ada rumah, tak ada sawah, tak ada jalan desa. Tapi saat malam turun, dari balik kabut, terdengar suara gamelan. Pelan, mengalun sendu, seolah berasal dari dalam tanah. Arman berjalan mengikuti suara itu, dan perlahan kabut terbuka. Di hadapannya terbentang desa Sukamukti, lengkap dengan rumah-rumah dan lampu minyak yang menyala redup. Namun semuanya terasa tidak hidup. Warga tampak berjalan tanpa ekspresi, dengan kulit pucat dan mata kosong. Dan di tengah alun-alun desa, berdiri sebuah pohon besar dengan kamera tergantung di setiap cabangnya. Arman mencoba memanggil salah satu warga, tapi orang itu hanya berbisik tanpa menoleh. Jangan sebut namaku,
Aku sudah lupa. Lalu, dari arah pohon besar itu, muncul sosok-sosok lain. Raka, Dina, Sinta, Jeffrey, Reno, dan Nadia. Wajah mereka kini pucat, senyum mereka kaku, dan mata mereka kosong. Nadia melangkah pelan ke arah Arman, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku sudah memperingatkanmu, Bang. Di sini tak ada jalan keluar, karena hutan ini tak menelan tubuh, tapi nama." Semua kamera di pohon itu menyala bersamaan, dan dari lensa-lensa yang terbuka, keluar kabut pekat yang menggulung seluruh desa. Beberapa minggu kemudian, tim ekspedisi menemukan catatan baru di perbatasan hutan. Catatan itu basah dan pudar, namun masih terbaca. "Aku menemukan desa itu, tapi kini aku tak ingat siapa aku. Mereka memanggilku dengan nama yang bukan milikku." Di bawah catatan itu, ada foto Polaroid yang menunjukkan hutan lebat tanpa apapun. Namun jika diperbesar, di balik pepohonan samar-samar terlihat bayangan rumah-rumah dan siluet orang-orang tanpa wajah. Kadang, sesuatu yang hilang tak seharusnya ditemukan kembali, karena beberapa tempat tidak ingin dikenal, dan beberapa nama seharusnya tidak pernah disebut lagi. 3 bulan setelah hilangnya Arman, hutan larangan itu akhirnya ditutup total. Semua jalur masuk diblokir. Papan peringatan didirikan di setiap sisi. Dilarang masuk, zona hilang. Namun, pada suatu pagi berkabut, seorang pria berjalan keluar dari arah hutan. Langkahnya pelan, matanya kosong, dan bajunya lusuh penuh tanah kering. Ia tampak kebingungan, tapi masih hidup. Ketika petugas menghampirinya, pria itu hanya berkata satu kalimat, "Aku, Arman." Namun ada sesuatu yang aneh. Sidik jarinya tidak terdaftar. Wajahnya mirip Arman, tapi struktur tulangnya berbeda. Dan ketika diperlihatkan foto dirinya sendiri, pria itu hanya menatap kosong, lalu berbisik, "Itu bukan aku." Arman versi itu dirawat di rumah sakit jiwa pinggiran kota. Setiap malam, ia menggambar hal yang sama di dinding kamarnya. Pohon besar penuh kamera. Dalam salah satu sesi wawancara, seorang dokter bertanya pelan, "Apa yang terjadi di sana, Arman?" Pria itu tersenyum, lalu menatap kamera rekam. "Tidak ada yang keluar dari hutan itu. Aku hanya tubuh kosong yang dikirim untuk menggantikan." Lalu ia menunjuk ke kamera di sudut ruangan, dan berbisik pelan, "Kau pikir itu sedang merekam kita, Dok?" "Tidak, itu sedang melihat kita." Beberapa detik kemudian, lampu ruangan berkedip, dan di layar kamera pengawas, muncul bayangan kabut membentuk wajah. Wajah yang sama dengan Nadia. Seminggu setelah itu, Arman menghilang dari ruang rawatnya. Di dinding, tertulis dengan darah, "Aku sudah kembali ke tempat yang memanggil namaku." Petugas yang mencari hanya menemukan kamera kecil tergeletak di lantai, masih merekam. Namun rekamannya tak menampilkan ruangan itu, melainkan desa Sukamukti, lengkap dengan suara gamelan dan langkah kaki di kejauhan. Dan di menit terakhir, muncul sosok-sosok samar berjalan ke arah kamera. Satu persatu, Raka, Dina, Jeffrey, Sinta, Reno, Nadia, dan Arman. Mereka semua menatap ke lensa, tersenyum, lalu berkata serempak, "Sekarang giliranmu." Beberapa bulan kemudian, seluruh rekaman kasus itu diserahkan kepada pihak berwenang. Namun file tersebut tidak bisa dihapus. Setiap kali dihapus, video itu muncul kembali di folder berbeda.
Selalu dengan satu tambahan baru. Rekaman orang terakhir yang menontonnya. Hingga kini, tak ada yang tahu apa sebenarnya hutan itu. Tapi setiap kali kabut turun dan langkah kaki terdengar di kejauhan, orang-orang tahu, hutan itu belum tidur. Malam ini, sebelum kau tidur, pastikan jendela dan tirai tertutup rapat. Karena terkadang, sesuatu yang hilang di hutan masih mencari jalan untuk kembali.